Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, untuk materi-materi kemarin, semoga kita semuanya sudah memahaminya, sehingga nanti pada saat pemahaman materi atau praktek materinya, kita sudah bisa sedikit menguasai, ataupun ada yang sudah memahami banyak. Kita butuh sharing pada saat pemahaman materi. Untuk materi berikutnya, saya akan memberikan materi tentang mad aritli sukun sama mad iwad. Sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat sehingga mudah dipahami. Baik ibu, bapak-bapak, silahkan disimak dan didengarkan. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan sedikit kemari. Kita fokus dengarkan untuk lanjutan materi tajwid. Nah, untuk materi tajwidnya, kita berikutnya adalah mad aritli sukun. Apa sih itu mad aritli sukun? Mungkin dari segi pemahaman sudah banyak yang tahu di grup ini, tapi kita tetap untuk memberikan materi karena juga banyak juga yang belum tahu. Nah, coba perhatikan. Mad aritli sukun itu artinya mematikan dua huruf. Ingat, dua huruf di akhir kalimat dan diwakafkan. Nah, kita carikan contohnya. Contohnya di suratul Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lihat di akhir kalimatnya apa nih? Nih, alamin. Nah, huruf iya sama huruf nun jadi sukun. Nah, mematikan dua huruf di akhir kalimat. Yang pertama dimatikan adalah huruf iya. Terus yang kedua adalah huruf nun. Lalu diwakafkan atau diberhentikan. Jadi bacaannya alamin. Nah, panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat. Bukan alamina. Nah, kalau alamina, nah itu jatuhnya matobi'i di sini tuh, karena sebelumnya berbaris kas. Oh, tapi kalau alamin itu namanya mad aritli sukun, mematikan huruf ya dan huruf nun lalu diwakafkan. Baik ibu dan bapak, perhatikan, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang mad iwad. Mad iwad itu apa? Mad iwad itu adalah hukum bacaan disebut sebagai mad iwad nih apabila ada fathatain atau nih tanwin tapi yang fathatain di akhir ayat karena wakaf, ataupun di pertengahan ayat tapi karena wakaf, maka dia disebut sebagai mad iwad. Nah, mad iwad di sini coba kita perhatikan sebagai contoh. Nih kita lihat nih. Wal 'adiyati dabaha, tidabaha. Nah, karena lihat nih fathatain kan. Nah, di akhir kalimat atau di akhir ayat terus diwakafkan. Nah, di surah Al-Adiyat ini banyak sekali. Wal 'adiyati dabaha. Fokusnya ke fathatainnya, terus ada wakaf di sini, ada wakaf di sini, maka dia disebut sebagai mad iwad. Panjangnya bisa sampai 3, 4, tapi lebih umumnya ada yang baca 2 harakat. Wal 'adiyati dabaha, fal muriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naqa'a. Nah, itu di ayat nanti kalau yang mau setoran perhatikan di surah Al-Adiyat. Nah, itu mad iwad semua, tapi di ayat-ayat yang lain juga banyak mad iwad.
Nah, ada matiwat, ada matariti sukun. Mudah dipahami ya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa dipahami. Oke, kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Rahim, lanjut ke materi yang ketiga. Di sini ada hukum tajwid tentang qalqalah. Nah, qalqalah itu artinya adalah memantulkan atau membalikkan. Nah, hurufnya itu ada 5. Kita ejain satu-satu. Ba, jim, dal, po, kof. Nah, kalau disingkat jadi baju di toko. Nah, karena dia sifatnya adalah memantulkan atau mengembalikan, nah saya akan contoh sedikit. Coba kita perhatikan nih contohnya di bawah. Nah, aba. Cara bacanya aba, aba. Dipantulkan ada aba gitu. Terus ada aj, aj. Jangan aj, aj. Tapi aj. Ada opo, oko. Terus ada taba, taja, tada, papa, tako. Nah, di sini di qalqalah ini lebih fokus ke makhrajul hurufnya. Karena memang ba, jim, dal, to, qaf perlu makhrajul huruf yang ketat. Silahkan disesuaikan, benar-benar harus ada pantulannya. Misal contoh Tabbat yada abi lahabi wataba. Wataba dipantulkan. Dan ingat, qalqalah itu ada 2. Ada qalqalah sugro dan ada juga qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu dia adalah qalqalah kecil yang pada tajwidnya ada di pertengahan ayat. Kalau qalqalah kubro, dia qalqalahnya besar, pantulannya juga besar. Tadi itu seperti di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Oke, diperhatikan. Ini saya rekam untuk bagian mulut depannya. Jadi bisa dilihat nih untuk huruf qalqalah. Nah, untuk huruf qalqalah tadi kan ada ba, jim, dal, sama po, sama qaf. Jadi kalau disingkat baju di toko. Cara bacanya gimana? Harus dipantulkan. Nah, coba lihat seperti ini. Aja, aja. Nah, jadi lidah gigi atas sama gigi bawah itu pantul, balik lagi. Aja. Jangan aj. Jangan berhenti gitu. Tapi aja, aja. Pantul balik lagi. Terus aba, aba. Ba tuh ba-nya kebuka, tutup lagi. Ditutup, kebuka lagi. Aba. Jangan ab. Kalau ab nggak pantul. Tapi kalau aba, apa? Huruf po. Apa? 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 Jangan op. Nah, kalau kayak gitu nggak pantul. Tapi kalau apa? Mantul dia ada po, po. Gitu. Terus huruf dal. Ada, ada, ada. Jangan ad, ad. Nah, jangan seperti itu. Tapi ada. Pantul balikan lagi. Terus yang terakhir ada huruf qaf. Nah, ako, ako. Harus pantul balik lagi. Kalau di surat Tabbat kan ada Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan habi wa tab, tapi wa tab. Kalau di surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, jadi jangan sampai nggak ada pantulan. Itu ciri-ciri daripada qalqalah. Oke, materi kita cukup.
silahkan dipahami. Nanti insya Allah bulan Juni kita akan terapin praktek secara perlahan. Dari materi awal kita belajar, kita praktekin. Dan pada saat ini ada 3. Yang pertama mat arid li sukun, terus ada mat iwat, dan yang terakhir ada qalqalah. Kita fokus ke materi. Setelah fokus materi, kita praktek. Nanti di berikutnya kita selingin sama materi-materi yang baru. Yang ada mau sharing atau diskusi atau mau kasih masukan, silahkan. Jangan sampai kita berhenti hanya sementara waktu. Ingat, yang namanya belajar memang batu sandungannya sangat amat luar biasa. Tapi jangan sampai kita mengalahkan, jangan sampai kita tuh kalah sama hal yang seperti itu. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh, maka di situ diberikan jalan. Mansaro wasola, barang siapa yang tetap, maka dia akan tumbuh. Mansabata nabata. Siapa yang kebalik. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapat. Mansaro wasola, barang siapa yang berjalan, maka dia akan sampai. Walaupun jalannya pelan, walaupun jalan kaki, lari, segala macam, tetap dia akan sampai. Terus yang terakhir, mansabata nabata. Barang siapa yang tetap istiqomah, maka dia akan tumbuh. Jangan sampai ikut tahsin sebentar doang hanya untuk ngisi waktu kosong sedikit, habis itu sibuk lagi sama kerjaan, nggak mau ikut tahsin lagi. Terus udah karena sudah bisa nggak ikut membantu yang lain, itu juga jangan boleh. Terus apalagi yang nggak bisa. Nah, jadi harus ingat, yang nggak hanya sungguh-sungguh juga, tapi harus berjalan dan juga harus tetap istiqomah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.